Pertanyaan logikanya tanyain. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit? Nggak begini-begini. Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid Allah munazzahun anil khululi wal jihati. Apapun yang bertempat pasti membutuhkan tempat, karena dia tidak bisa dikatakan bertempat ketika tidak ada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menonton video yang saya tampilkan di awal tadi, mungkin sahabat merasa lucu gitu ya. Mungkin sahabat merasa ini kok ada model gitu ya. Jadi ceritanya itu begini sahabat. Ustadz Zainal ini menganggap kita orang-orang Asy'ariyah adalah orang-orang yang berakidah meyakini Allah berada di mana-mana. Tetapi menurut dia seolah-olah kita ini orang yang munafik begitu ya, seolah-olah orang yang munafik karena meyakini Allah ada di mana-mana, tetapi kalau berdoa menengadahkan tangan ke atas. Wong mengakui Allah di mana-mana kok menengadahkan tangan ke atas. Jadi secara tidak langsung mereka menganggap orang-orang Asy'ariyah yang meyakini Allah ada di mana-mana itu tidak konsisten dengan pendapat dan keyakinannya. Seharusnya kalau dia meyakini Allah di mana-mana, itu kalau doa seperti yang dia contohkan tadi ya. Gini sahabat, yang perlu kita luruskan itu gini. Mengenai akidah Asy'ariyah Allah ada di mana-mana, itu sebetulnya Asy'ariyah yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Karena selama ini akidah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga para pengikut beliau dan sampai kepada kita, itu mengenai Allah ada di mana, kita sudah memiliki satu rumus yang paten, satu rumus yang itu sudah menjadi ketetapan para ulama, yakni Allah munazzahun anil khululi wal jihati. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Jadi kita ketika mengatakan Allah bertempat, itu kan sama dengan menganggap Allah seperti makhluk, yakni membutuhkan tempat. Walau bagaimanapun juga, sesuatu apapun kalau bertempat, ya tetap dia membutuhkan tempat. Apapun yang bertempat pasti membutuhkan tempat, karena dia tidak bisa dikatakan bertempat ketika tidak ada tempat. Kan begitu sahabat. Nah makanya kita dalam akidah ini sebetulnya sudah selesai, yakni Allah munazzahun anil hululi wal jihati. Kadang-kadang mereka itu menuduh kita meyakini Allah ada di mana-mana. Itu yang perlu kita luruskan, satu. Kemudian yang kedua gini sahabat, ini kan main logika-logikaan ya. Main apa? Logika-logikaan. Ketika kita berdoa, menengadahkan tangannya ke atas, menurut mereka itu berarti secara fitrah itu meyakini bahwa Allah di atas. Dan keyakinan mereka kan Allah ada di atas. Ya entah atas itu kata mereka kan ada yang mengatakan di langit, di arsy, ada yang pokoknya di atas. Pokoknya atas gitu ya. Ya, oke. Kalau kita bermain logika, membantah logika itu sangat sederhana sekali sahabat sebetulnya. Kenapa kita tidak mau mengatakan Allah ada di atas? Karena kalau kita mengatakan Allah di atas itu jelas kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu yang kita tolak. Lalu Allah di mana? Tidak usah ditanya. Allah ada, munazzahun anil hulli wal jihati, selesai. Nah itu kalau berdoa kok di atas. Nah pertanyaannya gini, apakah ketika kita berdoa menengadahkan tangan ke atas itu berarti Allah di atas? Itu doa. Kenapa kok kita tidak memakai logika sholat? Malah kita nanti kayak orang non-Islam ya. Kalau menganggap berarti ketika kita sholat menghadapnya, nah, gini gitu sahabat.
jadi repot. Kemudian kalau kita sujud itu juga malah ke tanah ya. Bantahan itu sebetulnya dari itu cukup, sahabat. Nah, lalu saya ingin menyampaikan satu hadis sebagai perbandingan lah, meskipun itu cuma logika, bahwa kalau menengadahkan tangan ke atas ketika berdoa berarti mengakui Allah di atas, ya itu kan paksaan mereka dalam berakidah kan gitu ya. Kalau kita kan enggak. Ya kalau kita menengadahkan tangan ke atas ya karena itu memang anjurannya begitu. Bukan berarti Allah di atas. Kan seperti itu ya sahabat ya. Karena itu masuk bagian daripada adab. Ada satu hadis sahabat dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam istasqo, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan, istasqo. Fa asyara bi dhuhri kaffaihi ila samai. Kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat ini bagian luar telapak tangannya, mengisyarahkan bagian luar telapak tangannya ke langit, ila samai. Jadi begini. Nah kalau memakai logika tadi, ini Nabi Muhammad minta hujannya kok begini. Jadi bagian luar kedua telapak tangan ini dihadapkan ke langit. Lalu bagaimana mereka ini? Nah kemudian para ulama ini mendefinisikan banyak sekali dari hadis ini, sahabat. Muncul bahwasanya ketika berdoa tolak bala, ya kita menengadahkan tangannya ke bawah seperti ini ya. Jadi dhuhrul kaffaihi, ini dhuhrul kaffaini kedua bagian luar telapak tangan ini dihadapkan ke langit. Coba kalau gini terus pola pikirnya bagaimana? Kira-kira masih ada di atas apa enggak? Ya seenggak-enggaknya gitu sahabat. Jadi ini nggak ada hubungannya gitu ya. Nggak ada hubungannya antara Allah itu di atas dengan kita menengadahkan tangan ke atas. Wong kita sholat juga menghadapnya ke kiblat. Ya bukan berarti kita meyakini Allah ada di sana, di Mekah. Kiblat kita kalau di sini ya semua orang kiblatnya itu kan di Mekah, di Ka'bah. Lalu gimana itu? Sujud kita menghadapnya ke tanah. Ya itu sih logika-logikaan saja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.